Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Ini bukan kali pertama terjadi di tanah air. Cukup banyak oknum atau pribadi yang pernah memfitnah, mencela, merendahkan, menghina, bahkan mengkriminalkan para ulama. Padahal hukuman memfitnah dan berbuat buruk kepada para ulama sangatlah berat di dalam Islam. Imam Al-Ghazali menyebutkan, menghina dan merendahkan ulama dikenal dengan istilah istija, termasuk ihtija pula, yakni menyebut kekurangan dan membongkar aib ulama, serta membuat orang lain menghinakannya. Berikut ini beberapa hukuman ataupun ancaman bagi mereka yang melakukan istija. Dihukumi munafik. Merendahkan ulama dihukumi sebagai salah satu cabang kemunafikan, bahkan termasuk sifatnya orang-orang kafir. Mereka kaum kafirin dan munafikin memang gemar melakukan ihtija atau merendahkan orang yang beriman dan bertakwa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Wajah dibakar api neraka dan dalam kondisi cacat. Al-Quran mengisahkan salah satu golongan penghuni neraka, yakni mereka yang gemar menghina dan mengejek orang-orang yang beriman dan dekat dengan Robnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Rob kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang tersesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rob kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 103 sampai 111. Memfitnah ulama berarti melecehkan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Jika niatan melecehkan ataupun memfitnah ulama karena ilmu yang mereka miliki, maka seseorang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap Rabb semesta alam, kepada Rasulullah, dan kepada ayat Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.
Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surat At-Taubah ayat 65. Asbabun nuzul ayat ini dikisahkan bahwa di masa Nabi muncul sekelompok munafik yang melecehkan dan memfitnah para qori yang alim. Mereka memfitnah qori tersebut dengan berkata, "Belum pernah kami melihat orang seperti para qori kita ini. Mereka hanyalah orang-orang yang paling rakus makanya, paling dusta perkataannya, dan paling penakut di medan perang." Allah pun kemudian menurunkan ayat tersebut. Dihukumi zindik, bahkan kufur. Berdasarkan surat At-Taubah tadi, sebagian ulama kemudian menghukumi orang yang melecehkan dan memfitnah ulama dengan perbuatan kafir. Pelakunya dihukumi telah keluar dari agama Islam. Pendapat ini, sebagaimana ucapan Ibnu Nuzaim dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan, mengolok-olok ilmu dan ulama adalah kufur. Sebagian ulama lain menghukuminya sebagai perbuatan zindik, namun tingkatannya dapat menjadi kafir jika memfitnah ulama setelah mengetahui hukumnya, atau melecehkan ulama karena ilmu yang mereka miliki ataupun syariat yang mereka pegang dan yang disampaikan. Ulama adalah pewaris Nabi yang wajib dihormati. Mencela dan memfitnah mereka adalah perbuatan yang teramat sangat keji. Semoga hidayah segera datang dan taubat segera dilakukan mereka yang dengan lancangnya memfitnah ulama. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.